Nah sama cara kita meningkatkan takwa, mengeluarkan butuh cara. Nah cara kalau dikumpulkan dalam bentuk ajaran disebutnya syariat namanya. Maka kita temukan di dalam istilah Islam itu ada syariat Islam. Syariat itu cara kita meningkatkan takwa, supaya takwa itu keluar membuat diri kita semakin lebih baik. Jadi orang itu kalau sudah berislam, mengerjakan syariat, pasti jadi baik. Tidak ada orang Islam yang tidak baik, kecuali yang mengatakan dirinya muslim tapi tidak mengerjakan jalannya, sehingga tidak mampu berislam dengan cara yang baik. Bapak Ibu boleh cek, saya kan sering katakan di berbagai kesempatan, kenapa Islam itu ketika dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan, dituntun dan dipertontonkan di kalangan masyarakat, dipilihkannya oleh Allah di tingkat kriminal yang tertinggi pada masa itu, sehingga disebut jahiliyah. Kenapa tidak di tempat orang-orang yang mungkin sebagiannya ada yang baik gitu, tapi dipilihkan yang memang tingkat kriminalnya paling tinggi, untuk menunjukkan betapa istimewanya Islam itu bisa merubah orang yang tingkat kriminal tertinggi, titik nadir bahasa kerennya itu, yang paling buruk, tiba-tiba bisa berubah, bertransformasi bahasa kininya, menjadi pribadi terbaik yang kebaikannya melintasi zaman, dikenal sampai sekarang. Padahal belum pernah ketemu, ya kan? Pernah ketemu Umar nggak? Bukan Umar yang jualan soto itu, bukan ya? Umar bin Khattabnya, belum pernah kan? Ya, tapi kan sampai hari ini kita dapati namanya kan, sampai nama itu diduplikasi, ditiru. Pengen punya nama anak ya, namanya Abu Bakar. Pengen punya nama anak Umar. Ada nggak yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, padahal Ghifar itu dulu itu adalah kota begal. Ya, jadi semua orang yang suka begal itu di kampung Ghifar. Al-Ghifari itu artinya kampung begal. Ya. Pimpinannya Jundub bin Junadah gitu. Jadi kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya adalah seorang yang berasal dari kota begal. Tapi banyak kan yang pengen pakai nama itu. Karena setelah masuk Islam, tiba-tiba beliau berubah jadi orang baik, yang kebaikannya luar biasa, dan merubah kampungnya dari kampung begal menjadi kampung terbaik di masanya. Dan itu viral, sehingga bangga dengan nama daerahnya. Itu sebabnya kalau orang baik itu jadi begitu baik dan dikenal kebaikannya, maka ada cahaya di kampungnya, sehingga warga kampung merasakan cahaya itu, dan nama kampungnya pun berubah jadi baik. Seringkali nama tokohnya tidak disebutkan, nama daerahnya yang disebutkan. Misal Imam Al-Bukhari, kan Bukhara itu, nama aslinya kan Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan sekarang, negaranya Uzbekistan. Nah, karena dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Ya, Imam Yahya misalnya, bapaknya namanya Syaraf. Ya, dari kota Nawa, tapi dikenalnya Imam Nawawi. Kalau disebutkan nama belum tentu kenal. Ya, ada Syekh Yahya, kenal enggak? Enggak, saya kenalnya Nabi Yahya gitu ya. Ya. Tapi kan kalau disebutkan Imam Nawawi kenal enggak? Tahu, ada kitabnya. Ya, Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Nah, demikianlah kemudian kita kalau mampu kita mengeluarkan sifat-sifat kebaikan dalam wujud takwa itu dengan jalan syariat. Apa syariat itu wujudnya? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Karena itu dalam sholat ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam umrah haji ada takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, siapa mutakin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, jadi ketika ibu, saya, kita diminta menunaikan sholat, bukan ingin memberikan beban, tapi sholat itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Allah langsung jawab, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan, mampu membebaskan pelakunya, orang sholat itu dari dua sumber keburukan, baik fahsya ataupun munkar. Nah, itulah rahasianya, kenapa anak baru fase tumbuh berkembang, usia 7 tahun, yang diajarkan pertama kali sholat. Mengapa? Karena diharapkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama